Bandung merupakan kota terbesar di Jawa Barat dan sekaligus merupakan ibu kota Jawa Barat. Sebagai kota metropolitan, tentu tidak mengherankan jika Ahmadiyah tumbuh besar di kota ini. Tanggal 29 sampai 30 September 2018, Jemaat Bandung mendapatkan karunia untuk menjadi tuan rumah perhelatan Jalsah Salanah tahunan. Agenda Jalsah tahun ini dikhususkan untuk para anggota jemaat yang berdomisili di wilayah Bandung dan sekitarnya, meliputi wilayah Cimahi, Kabupaten Bandung, Purwakarta, dan sebagian ada yang datang dari wilayah Cianjur. Pagi itu, satu persatu peserta mulai memasuki komplek area Mubarak. Mereka dengan tertib dan sabar mengantri. Panitia pun dengan sabarnya melayani kerumunan antrian tersebut. Inilah Jalsah, sebuah momen yang dapat mempersatukan semua orang. Sebuah momen yang dapat mempererat tali persaudaraan. Setelah menempuh perjalanan jauh, tentu rasa lelah, dahaga, dan lapar pun mulai dirasakan oleh para peserta. Setelah beristirahat dan menyantap hidangan, di pagi itu peserta pun mulai bergegas memasuki area masjid untuk mengikuti acara pembukaan. Acara diawali dengan lantunan kalam ilahi. Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan nazam yang dibawakan oleh para khuddam Bandung. Berikutnya adalah penyampaian sambutan sekaligus doa pembuka yang disampaikan oleh Bapak Missionary in Charge, yakni Bapak Maulana Mirajuddin Syahid. Jalsah Salanah ini juga untuk menggali kembali, menyemangatkan kembali misi dari para junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Bahwa semua alam semesta ini adalah semua makhluk Allah Ta'ala, semua ciptaan Allah Ta'ala, semua bangsa ini, apapun itu bentuknya, apapun itu warnanya, itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW diutus ke dunia ini, semua makhluk ini, semua manusia ini sebagai rahmatan lil alamin. Inilah salah satu tujuan Jalsah juga kita meningkatkan itu. Pada intinya adalah untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah Ta'ala, menambah ilmu pengetahuan agama, dan meningkatkan persaudaraan satu sama lain, menghilangkan suudon satu sama lain, menghilangkan rasa kebencian, menghilangkan rasa dendam apapun setelah kita bersaudara satu sama lain. Itulah tujuannya, dan juga doa bersama di dalamnya untuk kemajuan kita bersama. Alhamdulillah, Jalsah gabungan wilayah Jabar 5, Jabar 6 dan Jabar 4 pun resmi dibuka. Malale safar ho kisi pe nagar de, malale safar ho ye jalsa hamara. Setelah melewati acara pembukaan, akhirnya tibalah di acara inti Jalsah, yaitu penyampaian ceramah yang disuguhkan oleh para mubalighin yang berasal dari wilayah Jabar 3, 5, dan 11. Sebagaimana kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min nikmati faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada padamu, maka dari Allah Subhanahu wa taala datangnya. Kemudian di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim." Jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu tidak akan dapat menentukannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Untuk itulah sebesar apapun yang kita terima, maka tentunya kita harus kita korbankan atau kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini PR dan pekerjaan kita sebagai rasa syukur bahwasanya sampai hari ini kita berada di dalam nizam khilafah yang Allah Ta'ala janjikan, dan pesan ini harus kita sampaikan kepada orang lain bahwasanya nizam khilafat yang Allah Ta'ala janjikan adalah untuk meneguhkan agama, mengganti dari rasa takut menjadi rasa aman. Dan khilafat Ahmadiyah
adalah khilafat yang akan menaklukkan semua hati orang-orang yang ada di seluruh dunia. Jadi langkah kita itu luas. Kita mau nyebrang ke negara manapun tidak akan terhalang dengan birokrasi, perbatasan wilayah teritorial, enggak peduli itu. Karena yang akan kita taklukkan adalah hati setiap manusia. Untuk apa? Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah tujuan sejati dari khilafat. Jadi kalau orang ada mengusung khilafat, oh kita harus punya negara. Di negara ini harus ada tentara. Negara harus diatur dengan sistem kabinet seperti pemerintahan duniawi. Ini entah rumusnya dari mana yang seperti itu. Nah makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita sampai hari ini diberi nikmat itu oleh Allah Ta'ala. Jaga itu, pelihara itu dengan baik. Dan bagaimana menjaga khilafat yang telah Allah Ta'ala anugerahkan ini? Apa caranya? Taat. Khalifah Ahmadiyah melawan kebodohan, penyakit, kelaparan dan tindakan-tindakan amoral dengan cara-cara yang baik. Dengan demikian hal ini menguatkan keyakinan bahwa khalifah ini akan terus mendapatkan dukungan samawi selama tetap berada di bawah hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kesimpulan, Khalifah Ahmadiyah telah berhasil memunculkan sebagai kekuatan utama di kalangan umat Islam lainnya dalam hal mengikuti sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Khalifah Ahmadiyah bekerja untuk menegakkan keyakinan kepada tauhid ilahi di seluruh dunia. Khalifah Ahmadiyah mengajarkan Al-Quran dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan. Khalifah Ahmadiyah berusaha untuk menegakkan persamaan hak di antara orang-orang yang berbeda ras dan suku. Khalifah Ahmadiyah mendorong perubahan akhlak setiap orang, mengajarkan cinta dan saling menghormati. Di atas semua itu, Khalifah Ahmadiyah membantu manusia untuk mewujudkan hubungan yang hidup. Jadi Khalifah Ahmadiyah membantu manusia untuk mewujudkan hubungan yang hidup dan penuh cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang khalifah. Di negara manapun Ahmadiyah tumbuh dan berkembang. Ahmadiyah tidak pernah mengajak warganya untuk mengubah bentuk sebuah negara yang sudah ada atau untuk mendirikan negara baru. Kepada warganya yang tersebar di 212 negara, agar di negara manapun mereka berada, mereka harus senantiasa tunduk patuh kepada negara, kepada pemerintahan yang sah, dan kepada peraturan perundang-undangan negara di mana mereka berada. Bagi jemaat Ahmadiyah, Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI adalah harga mati. Sebagai organisasi yang tumbuh bersama iklim Indonesia, bersama dengan adat istiadat bangsa Indonesia, bersama dengan kultur budaya bangsa Indonesia, bersama dengan semangat revolusi perjuangan bangsa Indonesia, Jemaat Ahmadiyah Indonesia bersama dengan segenap komponen bangsa Indonesia yang lain terjun dalam kancah revolusi perjuangan merebut kemerdekaan. Di antara tokoh-tokoh Ahmadiyah yang terjun dalam kancah revolusi perjuangan merebut kemerdekaan antara lain: 1. Bapak Maulana Rahmat Ali HAOT radhiyallahu an. Beliau hidup periode 1893 sampai 1958. Beliau adalah mubalik pertama yang diutus ke Indonesia oleh Khalifatul Masih kedua Hadrat Mirza Basiruddin Mahmud Ahmad. Maulana Rahmat Ali sering didatangi Bung Karno, Sultan Syahrir, dan Tan Malaka, dan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan lainnya setelah beliau berada di Jakarta pada tahun 1931. Ketika ditanya Bung Karno tentang kepatuhan kepada negara atau penguasa, atau menentang penguasa atau penjajah, jadi Bung Karno itu bertanya kepada Rahmat Ali, apa yang harus saya dulukan? Taat kepada pemerintah atau menentang penjajah?
taat kepada pemerintah sesuai dengan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, atau saya menentang penjajah, membebaskan negara saya? Tuan Rahmat Ali menjawab pertanyaan Bung Karno. Hak Tuan dan hak bangsa Tuan untuk merdeka. Jawaban Rahmat Ali membuat darah Insinyur Soekarno yang revolusioner bergolak bagaikan air mendidih. Dan sejak itu tekad dan langkahnya memerdekakan bangsa Indonesia semakin mantap dan bergelora dengan slogan merdeka atau mati. फैजान पाए हर एक रुख पे नूरे जमाले सहर हो. Alhamdulillah, rangkaian ceramah pun telah usai. Materi-materi disampaikan dengan sangat baik. Tidak terasa waktu sudah memasuki ibadah zuhur. Para peserta pun bergegas memasuki area masjid untuk melaksanakan sembahyang sholat. बरकतों के खुदा की इनायत और शफ़क़तों के ये जलसा हमारा, ये दिन हो मुबारक, मुबारक हो ये दिन, खिलाफत से पुरनूर ये माह ये सिंध. Selesai mendirikan sholat, agenda selanjutnya adalah istirahat dan santap siang. Momen-momen seperti ketika bersantap inilah momen di mana para peserta dari berbagai cabang saling berinteraksi satu sama lain. Disinilah keakraban sesama Ahmadi itu tumbuh. Inilah yang menguatkan persaudaraan itu. शहजादा मसीहा के मिंबर पे है ज़ेब जल. Setelah puas menyantap hidangan, seperti pada jalsah umumnya, salah satu agenda yang terdapat juga di jalsah wilayah ini adalah pemberian hadiah bagi para Ahmadi yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. निखरने लगे हैं, निखरने लगे हैं, निखरने लगे हैं. Untuk mengawali acara di sesi kedua jalsah salanah ini, acara diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nazm. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. كم نور وجه النبي صحابه كالفلك ضاء سطحها بنجومها كم تنفع الثقلين تعليماته قد خص دين محمد بأمومها
Pada kesempatan jalsah ini pun, penyampaian materi tidak hanya disampaikan oleh para mubalik. Namun panitia juga telah menghadirkan beberapa tamu undangan khusus yang terdiri dari para tokoh agama, para peneliti, dan para ahli seperti dokter. Karena pendiri bangsa ini mengakui bahwa dia belajar Al-Quran dari buku-buku Ahmadiyah. Gus Dur selalu menceritakan kepada kami, kader-kadernya, bahwa ketika masih masa kanak-kanak, banyak berhubungan, berinteraksi, bersahabat dengan jamaat Ahmadiyah. Yang ingin saya katakan kepada seluruh pengurus jamaat Ahmadiyah, Bapak Ibu sekalian adalah pemilik sah republik ini. Kalau ada orang yang ingin mengganggu sampian, berarti mengganggu bagian yang sah dari republik ini. Jangan pernah menyerah sejengkal pun, dan saya tidak akan pernah menyerah kepada mereka. Saya ini NU, tetapi saya meyakini bahwa republik ini juga dibangun oleh nilai-nilai spirit yang telah dikembangkan oleh jamaat Ahmadiyah. Tidak hanya di masa lalu, masa kini, dan saya meyakini juga masa yang akan datang. Ahmadiyah mengajarkan cinta tanah air. NU Muhammadiyah juga mengajarkan cinta tanah air. Jikalau orang bertanya siapakah yang paling cinta tanah air, apakah mereka yang menebarkan kebencian, ataukah kita yang menebarkan cinta kepada tanah air? Saya mendengar perilaku jemaat Ahmadiyah yang melenceng, ya terkena sekarang mungkin berlindung di balik agama yang memang kita banyak ketahui dari media itu adalah korupsi, tidak pernah dengar ya. Mereka itu adalah orang-orang yang soleh yang selalu taat kepada aturan agama dan juga kepada pemerintah. Itu yang saya kagumi dari Ahmadiyah. Rangkaian acara jalsah cukup padat. Kendati cukup menguras energi, namun rasa haus akan ilmu rohani jauh lebih utama. Para peserta pun terlihat antusias mengikuti kegiatan ini. Sesekali pun mereka merilekskan tubuh dengan bersama-sama melakukan pijatan ringan. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan presentasi yang disampaikan oleh beberapa lembaga di dalam jemaat, seperti Give Blood Community, MTA International Studio Indonesia, dan Donor Mata. Saya atas nama pimpinan Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Maulana Haji Abdul Bashir Syahid, mengucapkan mubarak kepada seluruh peserta jalsah salanah di daerah Bandung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia-Nya serta limpahan kasih sayang-Nya. Dan tentunya sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh imam kita yang tercinta Hadratul Dr. Masih Al-Hamis Ayyadallahu Ta'ala Abdul Aziz, bahwa di dalam jalsah salanah ini antaranya adalah untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan, dan juga setelah jalsah ini nanti kita bisa menintrospeksi diri supaya kita memperbaiki diri, bersih-bersih diri. Tak lain tak bukan adalah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kami harapkan tahun demi tahun jalsah ini akan selalu meningkat ya. Baik itu jumlah maupun semangatnya untuk menghadiri jalsah ini. Dan semoga semua peserta jalsah itu menjadi pewaris-pewaris doa-doa dari Hajat Mas'ud alaihissalam. Amin. Jumlah yang sudah hadir pada ini sekitar 1.400 orang dan dikelola oleh panitia sekitar 150, namun ada aparat kepolisian dan TNI di luar itu
sangat banyak untuk mengamankan ini. Dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang masih kurang. Dan insya Allah nanti akan kita perbaiki. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini. Juga syukur alhamdulillah dan mohon doa semoga anggota yang mengikuti acara ini mendapatkan berkah serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tujuan dari adakan jasa ini untuk bersilaturahmi, kemudian menuntut ilmu yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ada perubahan akhlak mulia seperti Rasulullah SAW. Jalsah begitu sangat istimewa bagi para anggota Ahmadi. Tapi yang lebih istimewa adalah doa khusus dari Hazrat Masih Maud alaihissalam bagi orang-orang yang turut serta dalam jalsah salanah yang berberkah ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan limpahan ganjaran yang besar kepada seluruh peserta jalsah, melimpahkan belas kasih kepada mereka, menjauhkan kesulitan-kesulitan dan melenyapkan kegelisahan dari mereka, juga menghilangkan kesedihan dan kecemasan. Semoga Allah Ta'ala menyempurnakan cita-cita mereka semua, melepaskan mereka dari setiap kesusahan, membangkitkan mereka pada hari kiamat bersama hamba-hambanya yang kepadanya dilimpahkan karunia dan rahmatnya. Amin. है तक़वा भरी इल्तिजाएं, यहीं पर है पुरसोज जज्बे दुआएं, जज्बे दुआ।